Maaf ya, asik bermasalah listriknya. Jadi kita lihat di sini ya, hasil panen dan banyak pupuk yang digunakan dan disimbolkan dengan Y penduganya itu yaitu Y sama dengan A tambah BX. X dikatakan itu adalah volume pupuk yang digunakan dan Y adalah hasil panen. Jadi kalau dari judul yang ini kita bisa lihat bahwasanya ini mempunyai hubungan ya. Hasil panen dan banyak pupuk yang digunakan. Bila kita menggunakan volume pupuk yang banyak, tentunya padi tersebut akan subur sehingga akan mempengaruhi hasil panen. Jadi ini punya hubungan ya. Jadi untuk melihat hubungannya itu sampai berapa liniernya ataupun garis lurusnya itu seberapa besar, maka dilakukanlah analisis. Analisisnya menggunakan apa? Analisis regresi. Jadi untuk melihat hubungan hasil panen dan banyaknya pupuk yang digunakan. Jadi variabel yang mempengaruhi ini di mana? Ya, variabel yang mempengaruhi adalah banyaknya pupuk. Kalau misalnya kita punya sawah satu ranting yaitu ataupun 400 meter persegi, kita hanya kasih pupuk 5 kilo. 5 kilo ya. Apakah hasil panennya akan memungkinkan dibanding dengan yang kita kasih satu goni ukuran 30 kilo? Tentunya berbeda. Jadi hubungannya itu bagaimana? Kalau seandainya pupuknya hanya 5 kilo, tentu hasil panennya juga akan sedikit. Kalau ditambah sepersekiannya, dia akan melimpah sesuai dengan takaran pupuk yang kita berikan. Gitu. Itu adalah estimasi secara statistik. Namun kalau kita bicara soal wabah dan yang lain sebagainya, itu di luar hitungan statistik. Misalnya tiba-tiba terjadi banjir, udah kita pupuk, itu di luar estimasi kita. Namun estimasi statistik itu adalah di mana kondisinya itu tidak ada wabah yang di luar variabel yang kita punya. Ya, kalau misalnya wabah itu kan udah variabel di luar kemauan manusia, ya, dan ataupun dimakan tikus ataupun dimakan wereng, walaupun sudah kita pupuk, tapi kalau dimakan wereng tentunya hasil panennya bermasalah. Nah, jadi perhitungan ataupun estimasi di sini yang mana volume pupuk yang digunakan mempengaruhi hasil panen itu adalah di mana kondisinya adalah kondisi normal. Artinya tidak terjadi wabah dan tidak terjadi gangguan serangga yang lainnya, begitu ya. Jadi estimasinya semacam ini ya. Hasil itu kalau seandainya regresinya linear sederhana. Nah, nanti kalau seandainya regresi linearnya itu berganda, ini ada tambah lagi satu lagi. Hasil panen tidak hanya ditentukan oleh volume pupuk yang diberikan, tapi juga curah hujan ataupun pengairan. Ini curah hujan dan pengairan yang normal. Kalau misalnya pengairannya menggunakan irigasi, yang mana irigasinya itu airnya sesuai dengan standar yang kita inginkan, ini masuk lingkup di sini. Ya, kalau seandainya curah hujannya berkurang, bagaimana? Ini sudah merupakan bentuk lain dari regresi linier, yang mana adalah linier berganda. Berganda kenapa? Karena variabel X-nya terdiri dari dua variabel, ya, yang mempengaruhi hasil panen itu dua, bukan hanya volume pupuk saja, tapi curah hujan. Kalau kita mau buat linier berganda, 3 variabel bisa aja. X3-nya itu apa? Misalnya penyemprotan hama yang maksimal. Nah, itu bisa variabel X yang 3. Ya. Jadi itulah bisa kita bedakan regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Ya, kita teruskan di sini untuk perhitungan bagaimana cara mencari nilai A dan B itu pada regresi linier sederhana. Ya.
Ya. Ya, bagaimana menentukan koefisien A dan koefisien B? Ya, ini A dan B ini untuk menentukannya bagaimana? Kita harus cari. Ya, kita harus cari. Dengan menggunakan ini rumus apa? Rumus penaksir ataupun Y penduga. Caranya bagaimana ya? Kita lihat dulu sini. Ini dia. Kalau hanya seperti ini tidak valid. Kita tidak bisa menentukan seperti ini aja. Kita harus tentukan nilai koefisien A dan B-nya tadi. Ini kita bisa titik-titikkan di sini, cuman ini enggak memenuhi syarat. Ya, gambaran itu misalnya kalau pupuknya 5 kilo, hasil panennya berapa? Kalau dia pupuknya 10 kilo, hasil panen berapa? Ini kan bisa juga kita buat diagram yang semacam ini. Namun secara statistika ini kurang memenuhi syarat, ya, kurang memenuhi syarat. Kalau untuk memenuhi syaratnya, maka kita harus gunakan mencari nilai A dan B-nya. Jadi di sini ada suatu contoh. Ini ya contoh ya. Misalnya ingin melihat hubungan antara pengeluaran untuk iklan ya atau expenditures yang mana di label dengan variabel X dengan penerimaan melalui penjualan ataupun sales revenue dan disimbolkan dengan Y. Artinya apa? Kalau iklan itu merupakan variabel X. Kalau hasil penjualan itu merupakan variabel Y. Yang mana kita lihat di sini untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai tahun ke-10. Di mana iklannya kalau seandainya 10 kali iklan, maka penjualan 44. Kalau 9 kali iklan, maka penjualan 40. Semacam ini ya. Nah, jadi untuk melihat hubungan linearitas ini, digunakanlah rumus regresi linear tadi. Nah, rumus linear. Ini kalau ini adalah gambarannya, ya gambarannya secara grafik. Namun ini kita tidak bisa ketahui nilai koefisien A dan B-nya. Jadi kalau kita sudah bisa ketahui nilai koefisien A dan B, itu hanya tinggal mengatur aja. Kalau A-nya 10, B-nya berapa. Kalau B-nya 10, ininya berapa. Begitu ya. Jadi kita nggak menghitung secara manual lagi, jadi udah otomatis begitu. Kita perhatiin lagi ya. Ini adalah rumus ya. Ini rumusnya. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai A dan nilai B. A penduga dan B penduga. Yang mana ini sigma Y ke I dari banyaknya N, yang mana N-nya itu dimulai dari nomor 1 dikali dengan sigma X kuadrat dari I, yang mana I-nya itu dimulai dari 1. Dikurang sigma XI dikali sigma X kali Y dibagi sigma XI kuadrat sebanyak N dikurang sigma XI kuadrat. Ya. Jadi ini sebelum kita masukkan ke rumus-rumus ini, kita harus membuat suatu tabel penolong. Tabel penolong itulah kita bisa gunakan program Excel untuk mempermudah kerja kita. Kalau misalnya data kita hanya 10 atau 20, mungkin kita bisa lakukan dengan menggunakan kalkulator biasa. Namun kalau sudah ratusan, itu tidak mungkin lagi. Dan itu akan memakan waktu dan ketelitiannya itu juga kurang bisa maksimal. Ya. Jadi kita bisa gunakan, ya ini juga salah satu contoh. Ya. Jadi cara mencarinya kita gunakan semacam ini. Ini X-nya itu kita letakkan di sini, ya, kita jumlahkan X ke I dari 1, 2, 3, kita jumlahkan nilainya ini. Maka untuk penjualan kita masukkan di sini, ya, lantas kita jumlahkan. Inilah yang namanya sigma Y ke I. Yang ini adalah sigma X ke I.
Yang ini adalah sigma XI kali Y ke I. Yang ini adalah sigma XI kuadrat. Ya, jadi nilai-nilai ini yang di bawah ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Sigma YI. Kita lihat di sini. Yang YI mana? 419 kita masukkan ke rumus sini. 419 taruh di sini. Lantas kita cari lagi. Yang X sigma 586 kita masukkan ke yang kuadratnya ini ya. Ini kuadratnya berarti yang sini. Nah, ini yang kuadratnya, ini dia. Jadi 29694 inilah kita masukkan ke ini. Jadi kalau sigma YI dikali sigma X kuadrat I baru dikurang sigma X yang ini, sigma X ini 586 ya. Baru dikali dengan sigma XI YI. Kita ambil yang ini. Ini 21097. Kita masukkan di sini. Oke, kita kalikan baru dibagi. Dibagi berapa? X-nya, X ke I ini berapa yang kuadrat? Kita lihat di sini yang kuadratnya. 29694. Kita masukkan ke rumus yang sini, baru dikurang. XI, sigma XI-nya berapa? Sigma XI-nya 586. Kita masukkan dulu, baru kita kuadratkan. Itu berbeda ya. Kalau yang ini kan per poin-poin dikuadratkan, baru dijumlah. Ini dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, tentunya kalian bisa membedakan mana yang mana. Jadi kita harus buat dulu semacam ini. Kita buat ini namanya tabel penolong ataupun tabel pembantu. Kita gunakan ini Excel. Kalau seandainya datanya sampai ratusan. Kalau segini aja mungkin kalian bisa gunakan kalkulator biasa. Ya. Jadi setelah dimasukkan pada rumus itu kita dapatkan ini. Kita dapatkan ini. Inilah nilainya. Sehingga diperoleh 6,10 sekian digenapkan menjadi 6,1 ditambah 0,6X. X ini tetap ya. Jadi ini kalau seandainya X-nya kita rubah menjadi 20. Hanya kita masukkan di sini aja. 20. Sehingga kita dapatkan penjualannya berbeda. Kalau misalnya X-nya kita tambah menjadi 100, tentunya Y-nya itu adalah berubah. Itulah maksudnya. Jadi hanya tinggal mensubstitusi nilai yang kita dapat. Inilah rumusnya, makanya kalau di penjualan pada saat kita bekerja, ini udah di-set di komputer. Sehingga pada saat kita menjual, misalnya kita kerja di toko sepatu bata, hanya tinggal masukkan aja. Orang programmernya lah yang membuat ini. Kita masukkan, kita jual. Misalnya 10, 11, nilainya langsung di penjualan itu udah nampak. Ya, begitu. Inilah konsepnya. Namun selama ini kita kan hanya tahu, ya enak kali udah dimasukin komputer, udah langsung dapat hasilnya. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus tahu konsep penjumlahnya itu bagaimana. Ini konsepnya. Makanya ada di ini apa itu namanya? Di toko-toko itu hanya tinggal masukin aja. Kan udah keluar dia nilainya berapa. Karena ini rumus ini udah dimasukkan, sudah diprogram. Begitu ya. Jadi itulah cara mencari regresi linearnya untuk variabel ataupun untuk koefisien A-nya. Kalau untuk koefisien B-nya sama itu tadi sudah. Cuman ada dua rumus. Kalian bisa menggunakan rumus yang pertama dan juga bisa menggunakan rumus kedua. Ini rumus keduanya. Ya, kalau kalian nanti kalkulasi, biasanya itu tidak jauh berbeda hasilnya. Sama dia hasilnya, ya. Nih, sama hasilnya. Kalian boleh coba, ya, boleh coba dengan data yang ada di sini. Apakah benar? Ataupun kalian bisa coba dengan data yang sudah Ibu kirim di tugas 12. Ya. Jadi Ibu rasa untuk regresi linear sederhana sampai di sini, ya. Ibu rasa sudah jelas banget. Nanti kalian bisa ulang kembali
ulang kembali bagaimana cara-cara mencarinya, dan yang sebagai tugas yang agak-agak berat, tapi kalau seandainya kalian sudah menginstal itu yang namanya SPSS, itu akan sangat gampang sekali. Kalian hanya tinggal copy data langsung dapat hasilnya, ya. Nah, kalian usahakan cari dulu software SPSS yang gratisan, kalian download, kalian install di laptop kalian, itu nanti akan berguna pada saat nanti kalian mengadakan penelitian atau perhitungan. Jadi di saat ini kita bisa mempraktekannya. Itu data yang Ibu kirim, sudah Ibu kerjakan di komputer Ibu, nanti bagi yang bisa mengerjakan tentu nilainya akan sama. Dan nanti ada gambar-gambarnya kalian bisa kirim, ya bisa kirim. Namun untuk tahap awal langkah-langkahnya adalah kerjakan dulu secara manual menggunakan rumus yang ini tadi, ya. Jadi untuk tahap keduanya kalian bisa gunakan SPSS, kalian cari di internet. Nanti kalau seandainya tidak dapat, tapi usahakan dapat dulu, ya dapat dulu baru nanti Ibu kasih ajarin. Jadi kalau kita mendapatkan sendiri itu akan lebih teringat sama kita daripada yang Ibu berikan, ya. Jadi itu waktu 1 minggu. Upayakan itu tidak susah banget. Ya nanti kalau kalian sudah dapat program SPSS-nya itu, data kalian tinggal masukkan aja plok, udah keluar hasilnya semuanya. Dan itu bisa kalian cari untuk yang lain-lainnya. Ya untuk pelajaran kita statistik untuk satu semesteran ini udah dapat semua di situ, ya. Nah, jadi Ibu berharap kalian cari software SPSS-nya yang gratisan, yang no trial ya, no trial. Jadi bisa kalian punya selamanya, ya, bisa kalian punya selamanya. Jadi untuk hari ini kalian buka dan download materi serta tugas, upayakan kerjakan semaksimal mungkin. Ibu tidak akan sayang untuk memberikan suatu nilai yang bagus untuk kalian kalau kalian betul-betul kerjakan tugas ini dengan baik, ya. Oke, ini baru siapa yang baru admit? Udah ketinggalan ya. Tapi setidaknya bagi yang belum list absensi, tolong segera list karena Ibu akan input absensi ke portal, ya. Jadi selamat mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Usahakan dapat SPSS-nya. Mau SPSS yang 19 juga boleh, yang 17 juga boleh, yang 20 juga boleh, yang 21 juga boleh. Ya, nanti kalian cari yang ada crack-nya. Kalau ada crack-nya itu nanti bisa bertahan, karena nanti bisa kalian pakai untuk penelitian kalian, ya. Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.